Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang program restrukturisasi kredit perbankan. Apa itu restrukturisasi kredit? Kita bahas lebih lanjut yuk. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang restrukturisasi kredit. Sebelum ke restrukturisasi kredit, di sini aku menjelaskan istilahnya restrukturisasi. Restrukturisasi adalah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, dan struktur operasional agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, untuk restrukturisasi kredit sendiri adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan pengkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, restrukturisasi kredit tidak berarti menghapus hutang yang dimiliki oleh debitur, tetapi hanya mengalihkan hutang tersebut melalui beberapa metode, sehingga debitur dapat lebih mudah dalam membayar angsurannya. Jenis keringanan akan diberikan kepada debitur sesuai dengan penilaian dan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengetahui syarat-syarat apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang debitur agar dia berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi ini. Yang pertama, debitur mengalami kesulitan dalam membayar bunga maupun pokok pinjaman kepada bank. Yang kedua, debitur memiliki prospek usaha yang bagus, sehingga dengan diberikan kebijakan ini, dia bisa melunasi hutangnya dan mengembangkan usahanya. Nah, kemudian, alur apa aja yang harus ditempuh oleh debitur untuk bisa mengajukan restrukturisasi kredit ini? Ternyata, jika kita amati, alurnya itu simpel, hanya ada 3 macam yang harus nasabah lalui. Yang pertama, cukup mengajukan pengajuan restrukturisasi ini kepada lembaga keuangan. Pengajuan ini bisa disertai dengan pengunggahan dokumen pribadi seperti KTP, identitas, dan sejenisnya kepada pihak lembaga bank. Yang kedua adalah pengecekan. Pengecekan ini dilakukan oleh lembaga perbankan untuk mengetahui kelayakan dari nasabah selaku pengacu restrukturisasi kredit ini. Nah, yang terakhir ini adalah penentuan. Penentuan ini merupakan pertimbangan akhir pihak bank untuk menerima atau menolak pengajuan restrukturisasi oleh nasabah. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan kebijakan restrukturisasi kredit Indonesia pasca pandemi dari tahun 2020 hingga sekarang. Yang pertama, pada tahun 2020, restrukturisasi perbankan mencapai angka 857 triliun per 18 Agustus dari 100 bank. Kredit tersebut disalurkan kepada 7,18 juta debitur dari 5,67 juta debitur UMKM dan 1,42 juta debitur non-UMKM. Kemudian, pada tahun 2021, OJK mencatat total restrukturisasi kredit sebesar 778,91 triliun per Juli 2021. Restrukturisasi ini diberikan kepada nasabah UMKM sebesar 285 triliun dan non-UMKM sebesar 493 triliun. Dengan total nasabah yang mendapat fasilitas ini sebanyak 5,01 juta debitur. Kemudian, pada tahun 2022, OJK mencatat outstanding restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 terus mengalami penurunan. Per September 2022, jumlah mencapai 519,64 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 23,81 triliun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 543,4 triliun. Jumlah nasabah restrukturisasi COVID-19 per September berjumlah 2,63 juta nasabah dari sebelumnya yang 2,75 juta nasabah. Secara proporsi sektoral, restrukturisasi kredit COVID-19 per sektor terhadap total kredit per sektor yang masih di atas 20% adalah sektor akomodasi, makanan dan minuman yang mencapai 42,69% atau senilai 126,6 triliun. Sedangkan sektor lain yang masih terdampak adalah sektor real estate dan sewa sebesar 17,90%. Kredit sektor ini masih direstrukturisasi lagi dengan nilai 51,87 triliun. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menayangkan video wawancara terkait kebijakan restrukturisasi kredit nih. Seperti apa itu? Simak baik-baik ya. Selamat siang Pak Faros. Selamat siang.
Sebelumnya terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara ini. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih Pak, seputar restrukturisasi kredit perbankan. Mohon bantuannya untuk menjawab ya Bapak. Ya. Baik, langsung aja kita mulai saja ya. Pertanyaan pertama saya terkait dengan kebijakan restrukturisasi dari pemerintah untuk Mandiri Cabang Kusumanegara ini. Kapan mulai memberlakukan kebijakan restrukturisasi ini ya Pak? Untuk kebijakan restrukturisasi itu kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu kita mulai memberlakukannya mulai April 2020. Selanjutnya kita juga eksekusi di April 2020. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak sendiri, dengan adanya kebijakan tersebut, bagaimana cara perbankan khususnya cabang ini dalam memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah? Kriteria apa saja yang dipersyaratkan kepada nasabah agar bisa menerima kebijakan restrukturisasi ini, Pak? Terkait dengan cara kami mengelompokkan dari sektor usaha masing-masing nasabah yang ada di unit kami. Kita kelompokkan, selanjutnya kita juga kelompokkan dari segi wilayahnya, wilayah mana saja yang terdapat COVID. Jadi misalkan usaha yang kalau di Jogja yang cukup banyak terdapat COVID itu dari segi sektor usaha pariwisata, terus selanjutnya kita juga kelompokkan lagi dari daerah mana saja yang terdampak COVID itu. Nanti kita hubungi masing-masing nasabah, kita tanya apakah usaha yang bersangkutan masih berjalan terdampak COVID atau tidak terdampak COVID. Selanjutnya, tadi pertanyaan kedua apa? Kriteria apa saja yang dipersyaratkan pada nasabah? Kalau kriteria itu yang pasti yang utama adalah usaha yang bersangkutan itu terdampak COVID. Yang kedua, daerah atau wilayahnya juga terdampak COVID. Dan selanjutnya kriteria-kriteria lainnya yang dipertimbangkan oleh hasil analisis oleh bank masing-masing. Itu nanti keluar dari hasil analisanya apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan relaksasi atau restrukturisasi kredit terkait dengan COVID-19 tersebut atau tidak. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana respon nasabah Pak setelah perbankan memberikan informasi seputar pemberian keringanan kredit berupa kebijakan restrukturisasi ini Pak? Kalau dari nasabah yang mayoritas kami tawarkan itu merasa terbantu terkait dengan restrukturisasi kredit ini karena yang bersangkutan sedang dalam masa terdampak COVID sehingga masih butuh tambahan modal atau misalkan uang yang harusnya dipakai untuk angsuran itu bisa digunakan untuk keberlanjutan operasional atau usaha tersebut. Nah, karena di tempat kami ini pembayaran bunga dilimpahkan ke beberapa angsuran terakhir, beberapa bulan untuk angsuran terakhir, sehingga pada masa relaksasi atau yang kita sebut dengan grace period itu nasabah tidak membayar apapun pada tahun 2020. Tapi untuk kebijakan saat ini sudah berubah terkait dengan perkembangan perekonomian yang sudah mulai bangkit kembali. Nah, terus ada juga nasabah yang merasa keberatan karena memang relaksasi ini kan bukan menghilangkan angsuran ya, tapi menunda angsuran. Yang nasabah itu memperpanjang jangka waktunya dan melimpahkan bunga pada masa grace period itu di rata-rata di akhir angsuran masa angsurannya, sehingga nasabah merasa keberatan ketika nanti angsurannya di belakang itu semakin bertambah besar dari angsuran normalnya. Seperti itu. Oh iya. Untuk pertanyaan keempat Pak, setelah kebijakan ini diterapkan dan diberikan kepada nasabah, dampak apakah sih yang dirasakan oleh perbankan?
Kalau dampak langsungnya, dampak positifnya itu kita bisa menekan laju NPL. Yang kedua, kalau untuk dampak negatifnya ya kita menjadi sumber pendapatan utama kita yaitu bunga itu tertunda karena nasabah itu pembayaran bunganya itu ditunda hingga akhir angsurannya. Seperti itu. Baik, untuk wawancara kali ini sudah selesai Pak. Terima kasih untuk bantuannya ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Oke teman-teman, sepintas video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.